Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda? Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat beribadah lagi bersama-sama di dalam ibadah raya kita walaupun atas talian. Puji Tuhan, Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa karena Anda adalah milik Tuhan, milik Kristus Yesus, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut dalam ibadah kita pada pagi hari ini, senang untuk membawa kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan ibadah kita dari awal sampai selesai, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama, dan saya aminkan doa kita selepas doa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami tinggikan dan agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat bersama-sama lagi dalam ibadah. Bapa Sorgawi, meskipun ibadah ini hanya atas talian, tapi kami sangat percaya firman-Mu tidak pernah berubah dan firman-Mu tetap menjadi berkat istimewa dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya ya Bapa, kasih karunia-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu, kebenaran firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang sakit disembuhkan, orang yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang pada hari ini masih tercari-cari keselamatan. Tuhan, kami berdoa supaya mereka menemukan Engkau dalam hidup mereka, sehingga mereka dikuatkan, mereka ditetapkan iman mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Puji nama-Mu Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, apapun kondisi kami yakin percaya, Engkau Allah yang adalah pemilik kami ya Tuhan, senantiasa memberikan kami kebenaran firman-Mu yang kami rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat, tidak kira di mana Anda berada. Puji Tuhan, selamat bergabung dengan kita di channel ini. Anda adalah orang-orang yang luar biasa karena Anda adalah milik Kristus. Haleluya. Dalam Mazmur 46 ayat 1 sehingga ayat yang ke-7, saya akan bacakan ayat ini. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 46 ayat 1 hingga 7 ini menyatakan kepada kita bahwa Allah, yaitu Tuhan yang kita sembah, yang kita andalkan adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini adalah ayat yang pertama. Dan ayat yang ke-7, di sana dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita dan melindungi kita. Sebab apa? Sebab kita ini adalah milik Allah, miliknya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat-ayat yang sebelum ayat yang ke-7 di sana sudah menyatakan kepada kita bahwa sekalipun keadaan sangat kelam, sekalipun keadaan sangat sesak, sangat sukar, Tuhan yang kita andalkan adalah
Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan yang kita andalkan itu adalah Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Maka itulah alasan kita mengapa kita perlu berketetapan. Perlu berketetapan untuk tetap tinggal di dalam Kristus, tetap tinggal di dalam Dia, dan setia memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin membawa kita untuk belajar dengan satu tema, yaitu tetaplah hidup sebagai milik Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan, saya senang untuk menggunakan perkataan tetaplah, karena saya tahu, saya mau supaya seluruh jemaat Tuhan senantiasa mengambil ketetapan untuk tinggal tetap di dalam Kristus, ataupun hidup sebagai milik Kristus. Mengetahui bahwa kita ini adalah milik Kristus, itu adalah satu keuntungan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca satu petikan firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Saudara yang dikasihi Tuhan, Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sekali lagi saya mau bacakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhak menerima janji Allah. Ini bukan satu perkataan yang biasa-biasa, tetapi ini adalah perkataan yang luar biasa, yang memberi jaminan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang adalah milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada tema yang sebentar tadi, yaitu tetaplah hidup sebagai milik Kristus. Nah, berbicara tentang kita adalah milik Kristus. Baru-baru ini saya ada melihat beberapa bingkisan kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan, yaitu para atlet ternama yang nama mereka sudah mendunia, dan mereka ini adalah orang-orang besar, orang-orang yang cukup luar biasa. Ahli-ahli sukan ini sangat berjaya, dan mereka berjaya bertaraf dunia. Salah satu daripada ahli sukan ini adalah Manny Pacquiao sendiri, seorang petinju. Evander Holyfield, seorang petinju. Mereka ini memberi kesaksian bahwa bukan karena kuat dan gagahnya mereka sehingga mereka mencapai tahap pencapaian yang ada pada hari ini. Tetapi satu-satunya yang mereka miliki adalah iman percaya kepada Tuhan. Dan mereka katakan, saya adalah milik Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka juga sangat kaya dan hidup serba mewah. Tetapi mereka tetap rendah hati. Mereka tetap rendah hati dan murah hati. Rendah hati dan murah hati. Rata-rata mereka ini menyaksikan bahwa kedudukan dan kejayaan mereka yang mereka kecapi sampai pada hari ini bukan datangnya daripada kekuatan mereka, tetapi datangnya dari Kristus Yesus yang menyertai mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka sudah mengetahui dan sudah menyadari, sudah sangat-sangat menyadari bahwa mereka adalah milik Kristus. Nah, saudara, mereka menyatakan bahwa hidup mereka adalah milik Tuhan Yesus, dan itu juga apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mengatakan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu menggambarkan bahwa Paulus ataupun hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang benar-benar sudah menyerah hidup ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang menjadi pemilik mutlak dalam kehidupan Paulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada kesaksian orang-orang sukan ini ataupun orang-orang yang sudah ternama sebagai ahli-ahli sukan ini. Apa yang mereka lakukan dengan kekayaan mereka? Apa yang mereka lakukan dengan kekayaan mereka? Mereka lakukan firman Tuhan, yaitu apa yang dituntut dalam firman Tuhan. Mereka berkongsi dengan orang-orang miskin.
mereka berkongsi dengan orang-orang miskin, mereka bersaksi, mereka hidup dalam kebenaran dan mereka menyaksikan kebenaran itu kepada orang lain. Nah, inilah yang mereka lakukan, yaitu hidup benar dan melakukan kebenaran. Ada beberapa perkara yang sangat penting yang perlu kita sentiasa sadari sebagai orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita bukan kita lagi, tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tahu bahwa kita adalah milik Kristus. Katakan kepada orang di sebelahmu, aku adalah milik Kristus. Aku adalah milik Tuhan. Dan orang-orang yang sudah dimiliki Tuhan adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa perkara yang sangat penting yang perlu kita sentiasa sadari sebagai orang yang telah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, orang yang telah menjadi milik Allah pasti dia ada pengharapan. Orang yang sudah menjadi milik Tuhan, dia pasti sudah ada pengharapan. Berbanding dengan orang yang di luar Kristus. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, orang yang telah menjadi milik Allah, milik Kristus, pasti ada pengharapan. Jadi menjadi milik Tuhan berarti sudah mengenal dan mengalami Tuhan. Orang yang sudah menjadi milik Allah itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan sudah mengalami Tuhan. Dan orang yang sudah mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, pasti mengerti cara kerjanya Tuhan. Pasti mengerti cara kerjanya Tuhan. Dia pasti tahu bahwa kalau Tuhan itu tidak sembarangan bertindak. Saudara, orang yang mengenal dan mengalami Tuhan pasti mempunyai kesadaran bahwa Tuhan tidak bekerja semaunya saya, tetapi Tuhan bekerja semaunya Dia. Nah, itu perbedaan dia. Orang yang sudah mengenal dan mengalami Tuhan pasti mempunyai kesadaran bahwa Tuhan itu bekerja tidak bekerja semaunya saya, tetapi Tuhan itu bekerja semaunya Dia. Jadi saudara, orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan itu pasti dipakai oleh Tuhan. Pasti dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, orang yang sudah mengenal dan mengalami Tuhan pasti mengerti apa itu pertobatan. Pertobatan dan penyesalan. Orang yang tidak mengenal Tuhan hanya mampu mengungkapkan penyesalan tetapi tidak mengerti apa itu pertobatan. Dan tidak melakukan apa itu pertobatan. Seperti Yudas Iskariot, kita tahu Yudas Iskariot ini adalah seorang yang terbilang dari 12 murid Tuhan Yesus. Tetapi begitu dia mengikuti Tuhan Yesus sebagai bendahari, dia sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya dia tidak kenal Tuhan lebih dekat. Yang dia kenal hanya kantongnya yang perlu diisi dengan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu dia mengikuti Tuhan Yesus dalam beberapa tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, dia hanya mampu menyesali tindakannya menjual Tuhan Yesus demi memenuhi kantongnya dengan 30 keping uang perak. Dan dia tidak pernah bertobat. Pada waktu dia sudah menjual Tuhan Yesus, dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan dihukum mati, maka dia menyesali perbuatannya. Menyesali perbuatannya dan apa yang terjadi di akhir hidupnya, dia telah menggantung dirinya. Itu berarti dia tidak buat pertobatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mengenal dan mengalami Tuhan
Tuhan, pasti dia mengerti apa itu pertobatan dan penyesalan. Dan dia selalu ada pertobatan, ada penyesalan, dan ada pertobatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang telah menjadi milik Allah, hidupnya terjaga rapi karena dia tinggal tetap di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita sudah hafal itu, kita baca selalu itu. Kita selalu membaca, merenungkan ayat-ayat itu. Bukan pada waktu kita merenungkan ayat itu dan kita mengambil apa saja yang dimintanya maka akan diberikan. Itu salah satu daripada janji Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, yang paling penting di sini adalah orang yang telah menjadi milik Kristus, milik Allah, hidupnya terjaga rapi karena dia tinggal tetap di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dan pengusahanya siapa? Pengusahanya ialah Allah Bapa. Pengusahanya ialah Allah Bapa. Ya, pasti yang berbuah itu dibersihkan oleh Allah Bapa. Tetapi yang tidak berbuah itu dipotongnya dan dibuangnya. Artinya, kita yang adalah milik Tuhan sentiasa dibersihkannya. Sentiasa dibersihkannya dan dibersihkannya melalui apa? Melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu dengar firman Tuhan supaya kita senantiasa bersih, supaya kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menggagahi segala kelemahan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ranting yang dibersihkan itu adalah orang-orang percaya yang hidup benar dan melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Karena buah yang baik, buah yang terbaik hanya terhasil oleh kebenaran. Buah yang baik dari pelayanan orang-orang yang melakukan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu ingat selalu ini. Bahwa orang yang telah menjadi milik Allah, yang berketetapan untuk menjadi milik Allah dalam kehidupannya, dia akan tetap terjaga rapi. Tetapi orang yang keluar daripada lingkungan miliknya Allah, dia tidak akan terjaga rapi. Dia akan compang-camping. Dia akan menemukan kehidupan yang serba tidak terurus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan dirimu tergolong di dalam golongan itu. Nah, yang ketiga, tetaplah hidup sebagai milik Allah. Orang yang menjadi milik Allah, kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itu yang diungkapkan dalam Mazmur bab yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Boleh kita baca seterusnya, tapi saya hanya membaca ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu adalah orang-orang yang sudah menjadi milik Allah. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan, bukan saja membaca, tetapi dia juga menghidupi firman Tuhan itu. Bukan saja merenungkan, tetapi mentaati dan melakukan dengan setia. Firman Tuhan yang dibaca, yang direnungkan setiap hari. Dan itulah yang membuat kita sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah menjadi milik Allah, dapat hidup benar. Kalau kita berbicara tentang kehidupan hidup yang benar ini, kita sudah pasti orang yang hidup benar ini adalah orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang senantiasa mengusahakan dirinya supaya dapat melakukan yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Tidak penting diri sendiri dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, orang yang melakukan ataupun orang yang merenungkan ataupun
mentaati serta melakukan firman Tuhan itu dengan setia adalah orang yang hidupnya hidup dalam kebenaran. Hidup benar dan hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang sedemikian adalah orang yang senantiasa berusaha setiap hari untuk hidup sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Berusaha untuk hidup sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Bukan berusaha untuk sesuai dengan ukuran hidup si anu. Bukan berusaha untuk hidup sesuai dengan ukuran dengan hidup orang lain. Tetapi ukuran firman Tuhan. Dan yang ketiga yang akan dilakukan oleh orang-orang yang sudah menjadi milik Allah ini dan kesukaannya adalah firman Tuhan adalah mereka suka memberitakan kebenaran. Suka memberitakan kebenaran. Orang-orang yang sudah menjadi milik Allah, milik Tuhan, yang sudah mengenal, mengerti cara kerja Tuhan, mereka akan memberitakan kebenaran. Bukan memberitakan tentang kehebatannya, tidak memberitakan tentang dirinya, tidak memberitakan tentang kehebatan dan keberadaannya, dan juga tidak memberitakan tentang kuasanya, tetapi memberitakan tentang kuasa Allah, kuasa Tuhan. Ataupun dia tidak memberitakan tentang kemampuannya sendiri. Ataupun lebih parah lagi, dia tidak memberitakan orang yang sudah menjadi milik Allah, dia tidak akan membesar-besarkan kuasa-kuasa kegelapan. Dia tidak akan membesar-besarkan kuasa-kuasa jahat dalam dunia ini. Yang dia tinggikan, yang dia agungkan, yang dia perbesarkan adalah kuasa Tuhan. Dia hanya menyembah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah menjadi milik Tuhan ini, dia memberitakan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan memberitakan hasil-hasilnya. Kalau engkau ikut Tuhan, kalau engkau buat ini, kalau engkau buat ini, kau akan dapat ini. Itu memberitakan hasilnya. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran yang sudah menjadi milik Tuhan, dia memberitakan sumbernya. Dia memberitakan sumbernya. Karena orang yang menerima sumbernya, dia akan senantiasa menikmati hasilnya. Tetapi orang yang hanya mencari-cari hasilnya, dia akan kecewa. Karena dia akan senantiasa, dia tidak pernah mengenal sumbernya, dia tidak pernah mengecapi sumbernya, dan dia tidak akan pernah mengalami kedewasaan secara rohani. Nah, orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia memberitakan kebenaran, yaitu sumber berkat. Sumber, bukan hasilnya. Karena hasil itu menyusul. Sumber itu adalah satu kekuatan yang kita perlu miliki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, saudara, orang yang berketetapan untuk hidup sebagai milik Allah, milik Tuhan. Orang yang menjadi milik Allah senantiasa ada hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupan dia. Dan dari manakah hikmat kebijaksanaan itu? Hikmat dan kebijaksanaan itu dari Tuhan. Kita boleh baca itu dari dalam Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menjadi milik Allah sentiasa ada hikmat
dan kebijaksanaan karena dia adalah miliknya Allah. Dan Tuhan berikan dia hikmat. Tuhan berikan kita hikmat. Jadi apa-apa yang ada di depan kita, kita tahu macam mana kita mau bawa diri kita. Bagaimana kita dapat memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita dapat meninggikan nama Yesus saja. Nah, Tuhan memberi hikmat kepada orang percaya yang adalah miliknya. Supaya orang percaya mengenal serta mengerti mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Yang mana suara roh dan mana suara yang bukan roh. Suara dirinya sendiri. Dan yang mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tahu apa itu kehendak Tuhan. Itulah orang-orang yang berhikmat yang Tuhan sudah berikan. Yang sudah Tuhan berikan sebagai miliknya. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang yang di dalam Tuhan, yang sudah menjadi milik Tuhan, yang sudah ada hikmat di dalam Tuhan, dia tidak akan mengamalkan iman yang membabi buta. Tapi dia mengikut apa yang Tuhan sudah katakan melalui firman Tuhan. Nah, ketahuilah saudara bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, katakan kepada orang di sebelah kiri kananmu, aku adalah milik Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan. Dan jika kita ini adalah milik Tuhan, kita tahu bahwa darah Yesuslah yang telah memeteraikan kita sebagai milik mutlak oleh Tuhan dengan meterai kekal bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Jadi jangan lagi ikatkan dirimu dengan hal-hal yang tidak jelas dalam dunia ini. Ikatkan diri kita dengan Kristus Yesus yang adalah sang pemilik kita. Kita itu milik Tuhan. Bukan milik agamamu. Ingat, kita ini bukan milik agama kita. Agama kita tahu, agama semua mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi ada masanya di dalam agama itu kita menemukan kekecewaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita ini milik Tuhan Yesus, bukan milik agama kita. Jika kamu menjadikan dirimu sebagai milik agamamu, hidupmu sebagai milik agamamu, maka engkau akan selalu menemukan kekecewaan. Engkau akan selalu menemukan kegagalan, kesukaran. Engkau akan menemukan kesukaran untuk bertumbuh. Karena engkau mengikat dirimu dengan agamamu. Tidak berarti kita tidak mau beragama. Tetapi kita harus tahu lebih daripada agama. Agama itu satu tempat saja. Satu platform untuk kita berkarya ataupun bekerja. Menyatakan bahwa kita itu setia kepada Tuhan. Tapi yang paling penting di sana kita harus tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Miliknya Tuhan Yesus. Engkau pasti akan mengalami kekecewaan karena agama tidak menjamin keselamatanmu, baik dalam dunia maupun di akhir kehidupan kita. Nah, saudara, kita ini adalah milik Kristus. Miliknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah tersalib, sudah mengangkat semua dosa kita dan sudah bangkit di antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan bertindak dan sentiasa menyertai kita sampai pada hari ini. Ingat bahwa kita ini bukan milik siapa-siapa, tapi milik Kristus, dan kita ini juga bukan milik para pemimpin agama kita. Kita adalah milik Kristus. Ingat ini, jika kita menjadi milik kepada pemimpin agama kita, maka engkau akan lambat laun akan menghadapi apa yang namanya krisis kepercayaan, krisis penghargaan ataupun krisis kedudukan antara sesama. Itulah yang kita perlu ingat. Engkau bukan milik dunia ini. Jika engkau menjadikan dirimu sebagai milik dunia ini, engkau akan mengalami apa yang dipanggil ketidakseimbangan. Karena dunia ini memang tidak seimbang. Karena dunia ini memang kebanyakannya tidak adil. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan,
Kita ini adalah milik Kristus dan bukan milik dunia ini lagi. Jadi, walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, tapi bila kita berjalan di dalam Kristus Yesus, maka segala sesuatu itu Tuhan campur tangan. Engkau adalah milik mutlak Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau telah menjadikan dirimu milik mutlak Tuhan Yesus, engkau akan hidup dalam kasih karunia, engkau akan hidup dalam damai sejahtera. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Engkau akan mengalami janji-janji Tuhan, mengalami janji Tuhan. Dan tapi orang yang mengalami janji Tuhan itu harusnya hidup benar dan melakukan kebenaran. Mereka yang tidak hidup benar dan melakukan kebenaran adalah mereka yang suka menuntut janji Tuhan. Tetapi kepada kita, orang-orang yang sudah menjadi miliknya Kristus, kita itu tidak perlu kita katakan, Tuhan mana janjimu? Tuhan mana janjimu? Karena janji Tuhan itu secara otomatis berlaku dalam kehidupan orang-orang benar, berlaku dalam kehidupan orang-orang yang melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan itu mendapat bagian dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hidup benar dan itulah yang dikatakan melakukan kebenaran. Kalau kita ini senantiasa menyadari dan hidup di dalam Kristus sebagai milik mutlak Kristus, maka kita akan mengalami apa yang namanya pemberkatan. Pemberkatan yang senantiasa berlaku dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi minta Tuhan berkati saya, berkati saya. Kita tidak perlu lagi berseru-seru seperti itu. Karena karena saudara, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus itu secara otomatis diberkati oleh Tuhan. Secara otomatis diberkati oleh Tuhan. Kita hanya perlu bersyukur, menaikkan pujian syukur, menaikkan ucapan syukur, penyembahan kita kepada Tuhan setiap hari. Nah, saudara, kita juga mengalami apa yang namanya penyertaan Tuhan. Sudah Tuhan Yesus janjikan bahwa aku akan menyertai kamu sampai Maranatha. Itu janji Tuhan. Dan janji itu berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan juga berjanji untuk memberi pertolongan. Pertolongan tepat pada waktunya. Tepat pada masanya. Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang saya katakan, dengan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia penjagamu dalam kehidupanmu senantiasa. Jadi saudara, jika Anda adalah milik Kristus, engkau tidak akan takut untuk menghadapi hidupmu yang pada hari ini mungkin dalam kesulitan, dalam keadaan apa sekalipun. Engkau tidak akan takut menghadapi semuanya itu karena engkau adalah milik Kristus. Dan engkau tidak takut untuk menghidupi hidupmu karena engkau adalah milik Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau tidak akan berjalan di dalam jalan orang fasik. Kalau engkau adalah milik Kristus, engkau tidak berjalan di jalan orang fasik. Engkau tidak akan menuruti kehendak orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi engkau akan senantiasa dipandu oleh firman Tuhan dalam kehidupanmu. Dimanapun engkau berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau adalah milik Tuhan, engkau tidak akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia. Awas, pengaruh dunia sekarang ini sangat licik, sangat besar, sangat luar biasa. Ingat firman Tuhan, baca firman Tuhan dalam Matius 24. Akan terjadi berbagai cabaran, berbagai keadaan yang akan terjadi pada akhir-akhir zaman. Dan tidak sedikit juga penyesatan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, awas, bahwa kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita itu ada kekuatan, ada kemampuan, ada kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Maka kita tidak perlu terpengaruh lagi dengan dunia yang gelap ini. Jika engkau adalah milik Kristus, engkau tidak akan lalai mengikuti dan mentaati firman Tuhan. Engkau tidak akan lalai
Kalau kita adalah milik Kristus, orang yang benar-benar menjadi milik Kristus, dia tidak akan lalai untuk mentaati firman Tuhan. Dia tidak akan lalai untuk mengikuti dan mentaati firman Tuhan. Dia akan senantiasa ingat akan firman Tuhan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Apa yang dikatakan oleh iblis, dia gunakan firman Tuhan yang dia spin. Dia gunakan itu untuk mempengaruhi, memperdaya. Tetapi Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang tajam seperti pedang bermata dua. Itu menghancurkan segala siasat iblis. Oleh sebab itu saudara, kita harus senantiasa jangan lalai untuk mengikuti dan mentaati firman Tuhan. Sekurang-kurangnya kita berusaha setiap hari. Sekalipun mungkin kita masih bisa jatuh oleh keinginan mata dan daging kita. Tetapi kita akan bangkit lagi. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kita ini adalah milik Kristus. Dan orang yang sudah menjadi milik Kristus tidak akan dirampas lagi oleh si jahat. Tidak akan mampu dirampas oleh si jahat. Sebab apa? Kita ini adalah orang-orang yang sudah yang pertama tadi kita sudah ada pengharapan. Kita tidak mengharapkan lagi hal-hal dunia ini. Orang yang sudah menjadi milik Allah, hidupnya terjaga rapi, tidak lagi compang-camping, tetapi dijaga rapi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang menjadi milik Kristus, milik Allah ini, dia ada firman Tuhan dalam kehidupannya sebagai kekuatan. Dia ada firman Tuhan yang begitu luar biasa, berkuasa, lebih dari segala-galanya dalam kehidupan dia. Dan itulah yang menghidupkan. Dan yang keempat, orang yang menjadi milik Kristus, dia senantiasa ada hikmat, dia senantiasa ada kebijaksanaan, dia senantiasa dapat membezakan mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan tidak mau. Dia senantiasa dapat membezakan mana suara Roh Kudus dan mana suara yang bukan Roh Kudus. Dia dapat membezakan mana keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dan keinginan dagingnya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup sebagai milik Kristus Yesus sampai Maranatha. Sampai di sini renungan yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga semua jemaat diberkati. Dan sebelum kita bersurai, mari kita berdoa, kita serahkan hidup kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan lupa, katakan selalu, aku adalah milik Kristus, milik Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama dan nanti saya aminkan doa kita selepas doa bersama. Terpuji dan termulialah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami berterima kasih banyak karena kami adalah milik-Mu dan milik mutlak-Mu ya Tuhan. Oleh darah-Mu yang kudus itu telah memeteraikan kami sebagai milik abadi di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau berdoa menyerahkan seluruh hidup kami supaya hidup kami ini dapat meninggikan Engkau, supaya kami dapat hidup benar, dapat hidup dalam kebenaran dan dapat memberitakan kebenaran di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu, tetap hidup dalam sebagai milik-Mu ya Tuhan. Tetap menyadari bahwa mereka adalah milik-Mu. Dan Tuhan kami mau berdoa kepada jemaat ya di mana saja mereka berada. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan Tuhan kami mau berdoa, yang belum berketetapan iman mereka ya Tuhan, temukan mereka ya Bapa sehingga mereka dapat berketetapan iman di hadapan-Mu ya Bapa. Puji namamu Tuhan, kami berdoa untuk jemaat dimanapun berada, yang terlantar di hospital, yang berpenyakit kronik, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dihiburkan, dikuatkan.
Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami ataupun sedang di kuarantin, sedang menjalani kuarantin di pusat-pusat kuarantin karena jangkitan COVID-19. Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sumber penghiburan buat mereka, Engkau sumber kesembuhan buat mereka. Dan kami berdoa untuk para petugas frontline ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, perusahaan mereka, perniagaan mereka yang ada yang terjejas ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau sumber berkat senantiasa memperhatikan itu, dan kami percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa buat kami. Puji nama-Mu Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.